Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita mau coba masuk ke topik yang, ya ampun, dekat banget sama kita semua ya. Hubungan kita dengan uang. Kita akan coba bongkar beberapa ide kunci nih, terutama dari buku yang lagi banyak dibicarain, The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Sambil ya kita singgung juga lah beberapa pemikiran dari buku-buku keuangan klasik lainnya. Diskusi kita kali ini sumbernya macam-macam, ada artikel, ulasan, diskusi online, wawancara juga yang ngebahas buku-buku ini. Nah, misi kita hari ini apa? Kita mau coba pahami bareng-bareng kenapa sih kok seringnya perilaku kita sama uang itu jauh lebih nentuin daripada katakanlah jago ngitung atau tahu teori investasi yang rumit. Tujuannya ya biar kita bisa lebih tenang, lebih happy lah sama hidup finansial kita. Yuk kita bedah bareng-bareng ya. Oke, kita mulai dari ide dasarnya Housel dulu kali ya. Yang bilang kalau sukses finansial itu ternyata lebih banyak soal psikologi, bukan soal seberapa cerdas kita gitu. Dia bilang bisa berhasil ngelola uang tuh ada hubungannya, tapi dikit sama kepintaran Anda. Justru banyak hubungannya sama gimana Anda berperilaku. Ini kayaknya agak nonjok ya, kita kan sering mikir sebaliknya. Iya loh, bener banget. Dan ini bukan cuma soal pinter akademis atau enggak ya, tapi lebih ke soft skill gitu. Gimana kita ngelola emosi kita, ekspektasi kita, bahkan ego kita sendiri pas lagi berhadapan sama duit. Coba deh, Anda ingat-ingat, keputusan finansial gede itu seringnya diambil bukan pas lagi tenang di depan spreadsheet kan, tapi mungkin pas lagi ngobrol santai, atau malah pas lagi panik, atau pas lagi seneng banget. Emosi itu sering jadi sopirnya. Benar juga. Dan yang menarik tuh ada konsepnya Housel, no one's crazy, nggak ada yang gila katanya. Maksudnya, ya tiap orang bikin keputusan finansial itu ya berdasarkan pengalaman uniknya dia, bias-biasnya dia, info yang dia punya saat itu. Jadi, sesuatu yang buat kita aneh atau gila, bisa jadi yang masuk akal banget buat orang lain dari sudut pandangnya dia. Pernah nggak sih Anda lihat orang lain gitu bikin keputusan soal duit yang menurut Anda, hah, kok gitu? Mungkin ada ceritanya sendiri. Nah, itu poin krusial. Pengalaman personal sama uang, apalagi pas masa-masa pembentukan diri, itu nempelnya kuat banget. Misalnya nih, orang yang gedenya pas-pasan, mungkin lihat resiko investasi beda banget sama orang yang dari kecil udah nyaman. Nggak ada yang mutlak bener atau salah sih, cuma beda kacamata aja. Dan kacamata pengalaman ini yang ngebentuk perilaku kita kan? Contoh yang sering banget diangkat buat gambarin ini yaitu kontrasnya Ronald Read sama Richard Fuscone. Ronald Read kan petugas kebersihan, kerja di pom bensin juga, hidupnya super hemat, diam-diam dia nabung, invest di saham bagus. Pas meninggal, warisannya hampir 8 juta dolar. Gila nggak tuh? Wow. Nah, sebaliknya si Richard Fuscone ini, eksekutif keuangan, lulusan Harvard, gaya hidup mewah, utangnya banyak. Akhirnya bangkrut pas krisis finansial. Jelas banget kan ini bukan soal siapa yang lebih pinter otaknya. Jelas bukan. Tapi soal perilaku. Sabar, hemat, lawan serakah, sama gegabah. Kisah itu emang, gamblang banget ya, nunjukin kalau perilaku jangka panjang itu ngalahin kecerdasan sesaat, atau bahkan latar belakang pendidikan menteren sekalipun dalam urusan uang. Sabar, konsisten sama kebiasaan baik kayak nabung, nggak gampang tergoda gaya hidup wah, itu kekuatannya luar biasa ternyata. Nah, ini nyambung nih ke jebakan berikutnya yang kayaknya sering banget kita alami atau lihat. Rasa nggak pernah cukup. Never enough. Kenapa ya kok orang yang udah kaya banget pun kadang masih ngerasa kurang, terus ngejar lebih, kayak garis finishnya itu lari terus ke depan gitu, nggak pernah nyampe. Itu dia. Seringnya sih karena kita kejebak di perbandingan sosial ya. Kita lihat orang lain punya lebih, rumahnya lebih gede, mobilnya lebih keren, liburannya lebih jauh, terus kita ngerasa kalah gitu. Padahal kan bahagia itu susah banget diukur pakai materi. Ada kutipan menarik tuh dari obrolan penulis Joseph Heller sama Kurt Vonnegut. Si Vonnegut nunjuk miliarder di pesta, bilang orang itu sehari dapat duit lebih banyak dari total pendapatan novelmu seumur hidup. Jawaban Heller, iya, tapi saya punya sesuatu yang gak akan pernah dia punya. Cukup. Waduh, dalam banget ya kata cukup itu. Simple tapi nonjok. Soal perbandingan sosial ini, Hong Besholt punya analogi bagus juga, Man in the Car Paradox. Kita beli mobil mewah, mikirnya orang bakal kagum sama kita, si pemilik mobil. Benar. Tapi nyatanya, orang lain mungkin cuma kagum sama mobilnya. Sambil ngebayangin diri mereka sendiri nyetir mobil itu. Jadi,
Kita usaha dapat pengakuan lewat barang, yang dikagumi malah barangnya bukan kitanya. Agak ironis ya? Dan di zaman medsos kayak sekarang ini, wah, godaan buat banding-bandingin diri itu makin parah kan? Kita kan disuguhin highlight reel hidup orang lain yang kelihatannya sempurna banget. Padahal seringnya itu cuma sepotong kecil kenyataan atau malah cuma, ya, polesan aja. Horsel pernah bilang, ngehabisin duit buat nunjukin ke orang lain betapa banyak duit yang Anda punya, itu cara tercepat buat punya lebih sedikit duit. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Makin pengen pamer, makin cepat habis duitnya. Contoh yang agak tragis mungkin kisahnya Rajat Gupta ya, mantan CEO McKinsey. Udah sukses banget kayak raya, tapi karena mungkin rasa iri ya, pengen setara sama miliarder hedge fund, dia malah nekat insider trading. Oh,